Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suryaman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 Nangalibau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan pra-observasi bersama rekan guru kelas 6 yaitu Ibu Agripina Marleni. Semoga kegiatan pra-observasi ini berjalan dengan lancar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Leni. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Bu, pada pagi hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ya Pak. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Ya. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya Pak. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada dua Pak. Satunya, siswa dapat mengedukasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, ovipar dengan benar. Keduanya, siswa dapat menentukan atau mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, ovipar dengan benar. Baik Bu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan observasi? Untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat mengedukasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk keterampilannya, siswa menentukan atau mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan dengan membuat sebuah produk untuk dipresentasikan. Ya, baik Bu, berarti ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan seperti itu ya Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, terkait rancangan pembelajaran yang ada di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya mungkin kira-kira apa yang akan digunakan itu? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan profil belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya, baik Bu, berarti pembelajarannya berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk metodenya tadi sudah disampaikan juga ada diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Ya. Gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana penggunaan media yang akan Ibu gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ialah gambar, laptop, proyektor, dan speaker. Berarti ada empat ya, ada gambar, ada laptop, ada proyektor, dan speaker. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa atau jam berapa? Baik Pak, karena berhubung ini sudah kegiatan penilaian akhir semester, jadi kegiatan supervisinya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024, yaitu hari Kamis dan jam pertama. Berarti tahun depan Bu ya? Tahun depan. Baik Bu, nanti hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Yang pertama saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas di kelas Ibu nanti. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Dalam kegiatan percakapan ini, saya mendapatkan kejelasan terkait rencana observasi kelas saya dan lebih mempertajam rencana pembelajaran yang akan saya gunakan, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya dalam pra-observasi kali ini.
dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas bulan Januari tahun depan ya Bu. Demikian percakapan observasi kali ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat siang. Selamat siang Pak. Siang juga Pak Dedi. Selamat siang Pak. Terima kasih ya atas kehadiran Pak Dedi pada siang hari ini di SDN 10 Nangalikau. Jadi Bu Leni, pada siang hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Leni yang terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan Bu Leni pada waktu itu ya. Jadi saya langsung masuk ke ruang kelas itu observasi Bu Leni. Jadi untuk pertanyaan Bu Leni ada yang pertama, bagaimana perasaan Bu Leni ketika waktu itu melaksanakan observasi di kelas? Sedikit agak tegang sih Pak, karena juga baru beberapa di observasi, tapi puji Tuhan berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, terima kasih Pak Leni ya. Jadi kegiatan observasi pada waktu itu berjalan dengan baik dan lancar ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait area pengembangan, apa saja yang telah Ibu lakukan ketika observasi waktu itu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa itu untuk pengetahuannya siswa itu mengidentifikasikan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovipar. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa itu menentukan atau mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan dengan membuat suatu produk untuk dipresentasikan. Berarti ada dua ya, ada dua area pengembangan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan yang terkait materi perkembangbiakan hewan ya, dengan ovipar, vivipar, ovovivipar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya pada Bu Leni, yang ketiga Bu Leni ya, terkait area pengembangan yang sudah disampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak menurut Bu Leni? Sebagian besarnya sudah baik Pak, namun masih ada juga kekurangan dalam pelaksanaannya. Berarti sebagian besar berjalan dengan lancar dan baik, namun masih ada kekurangan. Nah, kemudian yang saya tanyakan terkait kekurangan ini, apa sih kekurangannya menurut Bu Leni pada kegiatan waktu itu? Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau terlibat dalam proses diskusi kelompok yang dengan teman-temannya, Pak. Itu saya jadi masih ada yang kurang aktif ya, ketika berdiskusi ya. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu Leni? Maksudnya kenapa kok tidak aktif anak-anaknya menurut pengamatan Bu Leni? Menurut amatan saya itu Pak, karena kelompoknya itu kemungkinan agak banyak. Dan itu dalam pembagian kelompok juga menerapkan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar anak yang visual untuk ke depan. Iya, untuk kedepannya auditoring dan kinestetik. Oh iya, jadi untuk ke depan itu berarti mau dirubah ya, karena tidak berjalan optimal. Jadi terkait rencana Bu Leni ya, yang akan mengubah gaya belajar anak, yang mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi ya Bu Leni ya. Kemudian Bu Leni selanjutnya ini menanyakan sesuai rencana Bu Leni tadi, jadi akan mengubah dalam kegiatan pembelajaran untuk mengubah gaya anak biar semua peserta kelompok itu aktif kan, seperti itu. Kalau ada yang tidak aktif, karena terlalu banyak, jadi tidak aktif juga. Kemudian belum dikelompokkan gaya belajarnya tadi ya, mungkin ada yang suka yang menggambar, itu masih diacak dengan kawan-kawan yang lain. Nah, kira-kira kapan Bu Leni akan melaksanakan itu, menerapkan itu dalam pembelajaran? Rencananya sih Senin depan Pak, hari Senin. Oh iya. Oke, berarti Senin depan mulai diterapkan ya, untuk pengelompokan saat diskusi ya. Baik, Bu Leni, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya ya pada Bu Leni. Mudah-mudahan apa yang Bu Leni rencanakan dapat berjalan dengan baik ya. Jadi
nanti saya tunggulah ya kabar baik dari Bu Leni ketika penerapan proses pembelajaran terkait dengan pembagian kelompok, mengelompokkan gaya belajar anak ya Bu Leni. Iya. Mungkin hanya itu Bu Leni yang bisa saya tanyakan. Jadi untuk umpan balik saya serahkan pada Pak Dedi ya terkait pasca observasi ini. Saya kasih waktunya untuk Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Suyaman, terima kasih Bu Leni atas kesempatannya. Baik, intinya adalah tujuan saya ke sini, saya berperan sebagai observer, di mana saya mengamati daripada hasil pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Suyaman selaku PDT di sini menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Tadi sudah bagus, di mana Pak Suyaman tidak memberikan semacam jawaban, tapi sebagai pancingan, di mana Bu Leni sini yang menjawab daripada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran ya. Iya. Tadi dikatakan kekurangannya kurang ada beberapa sebagai siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi. Lalu juga ketika tadi Pak Suryaman juga menanya kembali bagaimana solusinya. Tadi sudah dijawab ya. Jadi memang kalau dalam pemecahan masalah seperti ini, di mana kita selaku kayak ini ibaratnya Pak Suryaman selaku coachnya sini itu tidak menyampaikan jawaban, tapi memancing kepada Ibu Leni di sini untuk menggali kira-kira apa solusinya sendiri, gitu kan? Iya. Tadi sudah dijawab sendiri Ibu Leni gimana cara untuk ketika nanti supaya aktif, bagaimana caranya, mungkin di sistem kelompoknya ya. Iya. Nah itu jadi seperti itu. Jadi udah bagus. Intinya adalah ketika kita melakukan observasi di sini, kita tidak memberikan jawaban kepada coachnya, tapi kita kasih tadi pancingnya. Tadi juga bagus ya, dan juga bisa menjawab semua segala macam ya. Memang sih yang menjadi tangan adalah ketika coachingnya ini kesulitan. Nah ini, tapi tadi itu Bu ini satu coach juga luar biasa, mampu menjawab apa-apa yang dibutuhkan oleh Pak Sarman, sehingga tadi sudah bisa mengetahui apa masalah utamanya dan apa solusinya, serta nanti bagaimana kapan waktu untuk mengatasi itu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita tunggu saja untuk di waktu yang akan datang, mudah-mudahan ada kemajuan, istilahnya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada observasi kemarin bisa diatasi ya. Tinggal kita tunggu aja akhirnya nanti. Mungkin hanya itu dari saya, terima kasih. Saya tunggu kepada Pak Suryaman. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah menyampaikan umpan balik terkait percakapan Bu Leni ya pasca observasi pada waktu itu ya. Jadi terima kasih juga kepada Bu Leni yang bersedia hadir, Pak Dedi juga bersedia hadir ya. Sama-sama. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang.